itu sama dengan the simplest form of presentation. Kamu nulis kata-kata, kamu milih kertasnya kayak apa? Betul ya? Kemudian baunya kayak apa? Makanya pernah kan kalau kita balik lagi kalau sekarang kan udah semuanya email. Tapi kalau dulu itu kan sampai ada yang disemprot parfum. Make sense ya? Betul nggak? Zaman dulu, ya toh? Nah ini, kamu ngomong something personal ini penting. Which is itu yang kalau kita bicara presentation board, something personal itu kamu harus bisa memastikan bahwa presentation boardmu itu mencerminkan dirimu. Yes. Ya, menjawab pertanyaannya Lutfi tadi kan, apakah kayak soul-nya DMV? Loh, itu at some point kalau kamu memang mencintai dengan apa yang kamu kerjakan dan kamu bisa build brand sesuai dengan apa yang kamu pikirkan, most likely presentation itu akan jalan sesuai dengan inimu sendiri. Tanpa harus direka-reka, naturally. Ya. Itu udah artmu sendiri gitu. Nah, jadi makanya kenapa surat cinta itu lebih dahsyat daripada email, karena apa? Itu sama dengan the simplest form of presentation. Kamu nulis kata-kata, kamu milih kertasnya kayak apa? Betul ya? Kemudian baunya kayak apa? Makanya pernah kan kalau kita balik lagi kalau sekarang kan udah semuanya email. Tapi kalau dulu itu kan sampai ada yang disemprot parfum. Make sense ya? Betul nggak? Zaman dulu, ya toh? Terus kemudian dikasih stiker atau apa. Nah itu kan sebetulnya simplest form yang paling sederhana, bentuk paling sederhana dari sebuah presentasi. It's how you present yourself. Ya. Itu bisa dilihat juga kayak misalkan kita ikutan sayembara terus bikin panelnya, tipikal tiap orang tuh beda-beda. Ada yang senang linear, ada yang senang kotak, ada yang senang pakai lingkaran di tengahnya. Dan cara nyajiinnya itu tuh ujung-ujungnya tuh, nah susahnya ini, kalau sayembara kadang-kadang soalnya penjuriannya tuh tanpa kita hadir kan kadang-kadang. Kalau tahap satunya itu biasanya tuh cuma panel dijejerin, kitanya nggak bisa presentasi. Sedangkan kalau misalnya udah lolos tahap 1, nanti misalkan diseleksi jadi 5 kandidat atau 10 kandidat, baru yang 5 atau 10 itu bisa presentasi di depan juri. Nah itu pertanyaan penting itu. Kalau misalkan gimana caranya bikin supaya gambar kita berbicara tanpa kitanya ada di situ. Ya itu yang visual storytelling. Sebentar, ini aku ada pertanyaan nih, mumpung banyak yang cewek. Ya. Tadi kan lebih ke arah dari sudut pandang saya nih, masalah surat cinta. Ya, so ini yang saya ingin kalian jawab. Coba type number 1. Bila buat kalian setuju dengan ini ya, sebentar. Kalau kalian setuju dengan pendapat saya, pendapat saya adalah kalau email misalkan saya kirim ke kalian gitu ya, cewek saya kirim email, kata-katanya tuh luar biasa romantis, tapi saya kirim pakai email. Kemudian kira-kira pendapat kalian bakal romantis ya kata-katanya, atau ini buaya darat. Type number 1 kalau yang ngomong romantis, type number 2 kalau yang bilang buaya darat. Oke, so which is make sense. Tapi apa yang terjadi kalau misalkan, sekarang pertanyaan saya adalah, apa yang terjadi kalau kata-kata yang romantis itu saya benar-benar pakai surat, saya tulis tangan, kemudian saya dekor, ya kan, kemudian kayak saya semprot parfum. Kira-kira bakal mikirnya itu buaya darat atau so sweet gitu. Yang buaya darat 1, kalau yang so sweet 2. Yang cowok ngomongnya 2 semua ini, yang cewek tetap 1. Balik lagi, nah, itu sama dengan pada saat aku bicara sama ini, Terence. Ya. Jadi pada waktu dia di Bali, kemudian dia nginep di kayak Airbnb gitu kan. Jadi kebetulan ada
orang lagi foto-foto untuk bikin majalah. Kemudian ya biasa, Terence ini orangnya nggak bisa diam. Soal ngeliatin, merhatiin, ngajak ngobrol, ya. Orang-orang Singapura. Terus kemudian, dan dia memang kreatif director. Kemudian dimintain masukan. Lebih baik jualnya kayak apa? Aku mau masukin ini sebagai e-book, ya kan, e-magazine, atau sebagai majalah. Ternyata dia bilang lebih baik majalah. Kenapa? Majalah itu ada sense of touch, ya. Di mana semua orang sekarang pakai e-magazine, yang pada akhirnya megang buku itu megangnya di handphone karena semuanya digital, itu pasti ada sesuatu yang namanya nostalgia. Di mana orang pada akhirnya malah lebih suka pegang buku. Ada sense of touch-nya. Kemudian kualitas kertasnya itu beda. Kayak gitu. Kualitas kertasnya kalau yang mahal kan memang eksklusif kan beda ya, pegangannya beda. Kayak gitu. Terus kemudian bau dari bukunya, kalau kertas eksklusif itu pasti beda bau. Beda sama buku-buku biasa kayak buku novel ya. Tapi kalau buku-buku yang kayak magazine arsitektural atau fashion itu beda baunya. Nah, itu yang membuat pada akhirnya itu kayak branding. Membuat orang itu ingat kamu. Nah, balik lagi it's all about presentation kan. Berarti kan presentasinya dari publisher itu adalah di buku itu sendiri. Seperti itu. Presentationnya ya buku itu. So, sama dengan ini kan. Berarti dengan kayak presentation board-nya arsitektural adalah ini. Kamu harus bisa benar-benar mencerminkan dirimu sendiri sebetulnya. At the end of the day. Nah, untuk itu ya baik lagi harus menikmati dan mencintai industri ini. Kalau enggak, most likely ya pokoknya aku mau jualan, ya kan aku dapat duit, pada akhirnya berpikir sebagai komoditi, pokoknya masukin, cari di PowerPoint gratisan di mana ini di Google, dimasukin, dipakai, kemudian dimasukin, akhirnya ya nggak ada identitas. Nah itulah yang dinamakan komoditi, kayak gitu. So that's about presentation sih sebetulnya. So tapi bukan berarti tidak ada ininya ya, tidak ada step by step. Makanya kayak tadi Pak Iwan pun ngomong ada triknya, ternyata consideration-nya seperti ini, urut-urutannya seperti ini, itu ada. Tapi cara dekornya memang beda-beda. Nah itu yang mungkin next-nya kita bisa bahas lagi untuk yang urut-urutannya ya. Jadi istilahnya kayak the proven presentation board. Ya kan, kayak gitu. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.